Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gremet Adventure ya. Kali ini saya mau membahas mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman nih terkait regulasi dari drone ya teman-teman. Tentunya setahu saya itu mengenai drone atau pesawat tanpa awak atau remote control itu dulu kalau tidak salah diatur di PP nomor berapa gitu tahun 2015 ya. Kemudian direvisi di tahun 2016 dan yang terbaru setahu saya itu kemudian ada revisi lagi di tahun 2021 ya, kalau tidak salah nomor 37 atau berapa gitu, dengan ketentuan teman-teman sudah tahu ketinggian tidak lebih dari 120 meter ya teman-teman, dan juga regulasi-regulasi yang terkait dengan penerbangan pesawat tanpa awak ya. Dan ini nanti saya mau mencoba beberapa hal yang saya lakukan apabila darurat ya teman-teman. Nanti saya akan tampilkan juga layar indeks atau legendanya di pojok kiri nanti ya teman-teman. Dari regulasi pemerintah tersebut kita tentunya tidak boleh melanggar ya teman-teman. Nah ini saya sudah coba mau naik, hal ini bisa saya lakukan apabila darurat ya. Biasanya dulu itu kita lakukan apabila membantu dalam SAR di pegunungan atau hutan yang cenderung notabene-nya dataran tinggi ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan regulasi standar, maka drone itu dalam ancaman bahaya ya, karena banyak obstacle yang tinggi, sedangkan drone dari titik take off kita pasti sudah di dataran tinggi, maka akan cenderung terbang rendah ya kelihatannya teman-teman. Nah ini saya mencoba untuk menembus regulasi tersebut hanya untuk menunjukkan ya teman-teman, bukan untuk ditiru. Semua drone atau pesawat RC baik medium atau long, setahu saya setiap aplikasinya sudah mempunyai mode ya. Teman-teman bisa saja searching di Google, pasti sudah ada modenya. Nah ini nanti saya batasi di ketinggian 500 meter ya. Ini teman-teman sudah bisa lihat, ini sudah melewati awan ya, yang tadinya Gunung Merbabu dan Gunung Merapi tidak jelas, sekarang sudah sangat jelas. Nah ini sudah di ketinggian 500 meter, saya stop ya teman-teman. Kita coba lihat sekeliling ya teman-teman. Seharusnya setahu saya, sepengalaman saya itu di ketinggian antara 400 sampai 500 meter itu lapisan awan pertama ya, yang biasa kita lihat kalau mendaki gunung di ketinggian 2000 meter itu kita sebut lautan awan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, meskipun cuma sedikit itu menunjukkan lautan awannya. Terlepas dari itu teman-teman, saya menekankan kembali bahwa melebihi regulasi ketinggian ini hanya dilakukan dengan izin dan dalam kondisi darurat ya, seperti pencarian korban di gunung atau apa ya teman-teman.
memang mengharuskan drone terbang melebihi ketentuan tersebut ya. Atau teman-teman juga bisa lakukan ini jauh di tengah hutan untuk lakukan observasi, survei dan sebagainya ya teman-teman. Jika tidak, saya harap sebagai warga negara baik kita tidak melakukan itu ya teman-teman, karena itu melanggar hukum. Oke ya teman-teman, setahu saya di Perpu tahun 2021 itu regulasi mengatur ketinggian maksimum dari drone itu 120 meter dari atas permukaan tanah ya teman-teman. Kemudian kita juga dilarang untuk mendekati area vital negara seperti kompleks militer, istana negara, kemudian kerajaan ya, kantor kerajaan dan objek vital yang lainnya ya teman-teman. Jadi mohon dipatuhi ya teman-teman. Oh iya, untuk pilot drone itu juga seharusnya di luar penghobi itu sebaiknya juga punya lisensi ya. Lisensi bisa didapatkan informasinya dengan searching di Google ya teman-teman. Saya rasa itu ya teman-teman. Tadi saya batasi di ketinggian 500 ya, karena di sini itu jaraknya hampir kurang dari 15 km dari area penerbangan komersial. Jadi saya khawatir nanti akan mengganggu lalu lintas penerbangan ya, meskipun di sini itu sangat jarang dilewati pesawat ya teman-teman. Itu saja ya teman-teman. Semoga sedikit memberi informasi dan semoga menghibur dan bermanfaat. Semoga teman-teman juga lebih tahu dan paham nanti mengenai regulasi penerbangan drone sehingga tidak melanggar hukum ya teman-teman.